Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cibuntu 03, Ibu Ernawati MPD, semoga Allah muliakan. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Cibuntu 03 yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Ilahi Robbi yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, bisa bertatap muka di sini di sekolah yang kita cintai. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Rini Andriani yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cibuntu 03, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Mohon mengganggu waktunya Ibu ya, Bapak, di sela-sela kegiatan kita. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui ya Ibu ya. Dalam kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar, kita menambah wawasan kita. Semoga apa yang nanti akan kita peroleh dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik yang akan mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, dan kita memiliki bekal untuk mendidik mereka menjadi generasi penerus bangsa yang kuat, yang tangguh menghadapi kemajuan zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan diseminasi atau sosialisasi tentang penerapan disiplin positif. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama untuk mengenal disiplin positif, yang kedua memposisikan diri sebagai control manager, kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah kedisiplinan anak. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita ice breaking dulu ya Bapak ya. Ya. Ibu, mangga silakan berdiri dulu Bu ya. Kita ice breaking dulu. Supaya supaya otot-ototnya tidak tegang ya. Nah, apa ini ya? Apa ini? Kok gitu ya? Pace-nya Ibu Bapak dulu. Ya.
mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, apakah ada yang tahu kira-kira itu disiplin itu apa, Bu? Ya, mentaati peraturan yang sudah ditentukan. Ada lagi, Bu? Iya. Nih, seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku siswa dengan diberikan hukuman atau penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, ada juga pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang tadi, ada yang sudah dijawab oleh Ibu. Ibu ada lagi mungkin yang tahu mengenai makna dari disiplin, Bu? Oke, saya lanjutkan. Menurut seorang pakar bernama Dian Wilson dalam bukunya Restructuring School Discipline, mengatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi ketika seseorang sedang menerapkan disiplin, sebetulnya orang tersebut sedang belajar. Kata disiplin pakai ini ya, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, artinya murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan. Karena seseorang ketika melakukan segala tindakan itu ada tujuan tertentu, ya, sesuatu yang ingin dihargai atau sesuatu yang bermakna. Kemudian disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri sendiri, emosi kita, gitu ya, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dalam berperilaku ada 3 motivasi. Seseorang melakukan segala sesuatu itu 3. Mungkin yang pertama, dia akan melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seorang murid ini datang ke sekolah pagi-pagi, bisa jadi supaya tidak dihukum. Manakala dia datangnya kesiangan, datang terlambat ke sekolah, dia takut mendapat hukuman, ketidaknyamanan, ya. Dan motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi ketika dia melakukan sesuatu itu ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihargai, atau mendapatkan imbalan. Nah, ini yang terakhir nih. Motivasi seseorang ketika berperilaku adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, yang nomor 1 dan yang nomor 2, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar, ya. Sementara yang nomor 3 ini perilakunya supaya dia menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Mereka ingin seperti apa yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka, ya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seseorang berperilaku, mungkin saja ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan, power, gitu ya. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Dia merasa ingin bebas, tidak terikat.
tidak dipaksa, bebas gitu kebutuhannya. Ada lagi yang terakhir, kesenangan, melakukan segala sesuatu itu untuk senang-senang aja, happy aja seperti itu ya. Satu, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bolehkah Ibu saya bertanya, Bu? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, nah, tapi silakan jawabannya pada jawaban sendiri aja, nggak usah diungkapkan ya Bu ya. Ketika kita berperilaku, Bu, adakah 5 kebutuhan ini yang ingin Ibu pasti ya harus gitu. Misalnya kasih sayang dan rasa diterima anak murid kita di sekolahnya, nakalnya luar biasa gitu ya. Bisa saja anak tersebut butuh kasih sayang, ingin diterima dalam kelompoknya. Bisa jadi anak tersebut di keluarganya memang tidak mendapatkan kasih sayang. Contoh, orang tuanya bercerai. Jadi kasih sayang dari kedua orang tuanya itu seakan tidak lengkap. Akhirnya pelampiasannya di sekolah sering usil pada temannya, jahil pada temannya, atau mungkin dia senang-senang aja lihat temannya nangis tuh senang aja. Ada mungkin yang seperti itu ya Pak ya Bu ya. Atau mungkin saya bebas ketika belajar, semau gue seenak saya boleh. Nah, memang dalam kurikulum merdeka kita harus bisa menciptakan kemerdekaan dalam belajar, tetapi dalam hal yang positif. Bukan berarti anak yang jahil aja, bebas aja deh belajarnya, nggak apa-apa, merdeka belajarnya. Jahil pada temannya, ganggu temannya, bebas. Bukan seperti itu. Tetapi kita akan memunculkan kedisiplinan diri yang muncul dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Ya Bu? Oke. Kemudian, nah Bu, ini menurut Bapak Ibu guru, bolehkah kita menerapkan hukuman Bu? Boleh? Nah, setuju apa enggak? Dalam rangka mendidik, boleh menghukum anak dengan gimana cara menghukum anaknya? Boleh? Oh boleh. Kalau memberi penghargaan pada murid, boleh tidak? Boleh ya. Kira-kira penghargaannya dalam bentuk apa ya Bu? Tanda bintang. Oke. Tapi bintangnya bintang film. Kalau ngasih uang gitu Bu, boleh nggak Bu? Ngasih coklat gitu? ngasih jempol, jempol, boleh ya? Dalam rangka memberikan semangat. Tapi kita memberikan motivasi. Tapi nanti kita akan mencek ya Bu ya, apakah hukuman yang kita berikan boleh atau tidak. Kita ngasih penghargaan kepada anak boleh atau tidak ya. Kita akan mencari tahu jawabannya. Nih Bu, jika bisa sekarang, mulai dari sekarang Ibu, kita meninggalkan yang namanya hukuman kepada murid ya. Karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan. Murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan sebelum atau sesudahnya, nggak ada pengarahan sama sekali. Hukuman juga bisa berbentuk fisik atau verbal ya. Kita memarahi anak, mencaci maki anak, nyindiran, itu salah satu bentuk hukuman. Apalagi berbentuk verbal gitu ya. Apalagi yang kelihatan secara fisik. Kamu terlambat datang ke sekolah, ayo lari 10 kali lapangan. Nih lapangan bola kita, silakan kamu kita. Itu kan berbentuk fisik ya Bu ya, berbentuk fisik hukumannya. Nah, hukuman yang kita berikan kepada anak efeknya sangat luar biasa Bu, akibatnya sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita menghukum anak baik secara fisik
atau secara verbal memarahi anak, dia akan mengingat terus menerus. Memorinya panjang, jangka panjang. Dimarahinya kelas 1 SD, udah segede gini masih ingat, udah dia menikah punya anak. Saya dulu pernah dimarahi oleh ibu ini, cuma gara-gara ini dan lain sebagainya. Itu mereka akan teringat. Bisa jadi nanti mereka punya rasa sakit hati, atau rasa dendam, rasa tidak suka gitu. Jadi mereka akan mengingat hukuman yang kita berikan, waktunya sangat lama, seumur hidup mungkin gitu ya, seumur hidup. Makanya kita tinggalkan. Mari kita mencoba untuk meninggalkan kebiasaan kita yang suka menghukum anak dalam bentuk apapun, ya. Nah, kalau yang kedua tadi pertanyaan saya, bolehkah kita memberikan penghargaan kepada anak? Penghargaan itu kan bentuknya ada yang berbentuk benda atau peristiwa, tapi dibuat dengan persyaratan. Anak-anak, kalau kalian bisa menyelesaikan soal yang ibu berikan dalam waktu 10 menit, yang paling cepat nanti ibu kasih coklat. Nah, anak akan termotivasi, mungkin termotivasi. Saya ingin apa? Ingin dapat coklat. Itu salah satu bentuk penghargaan. Tetapi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, jangka waktunya pendek, sehari tahun Bu, ya. Terus-terusan kita ngasih penghargaan, coklat hari ini, besoknya permen, supaya anak-anak semangat belajarnya, supaya mereka termotivasi menjadi yang tercepat, menjadi yang tepat, paling tepat menjawabnya. Kalau kita terus-terusan ngasih motivasi, itu waktunya cuma sehari tahun Bu, jangka pendek. Jika suatu hari kita tidak ngasih penghargaan, kemungkinan besar anak tidak semangat lagi karena tidak ada motivasi. Dia tidak tertuju kepada satu benda penghargaan dari gurunya, entah itu permen, entah itu tadi bintang, ya Bu ya, atau mungkin makanan, atau mungkin uang. Lama-lama kalau kita ngasih penghargaan pada anak, bisa berbentuk materi Bu, bisa jebol ya Bu ya, kantong kita ya Bu ya. Betul. Tapi jika penghargaannya tidak disepakati dulu awalnya, bisa jadi boleh-boleh saja secara spontan anak bisa menjawab, jempol, ibu kasih jempol 2 ya buat kamu. Itu secara tidak langsung akan menggugah semangat, membangkitkan semangat anak untuk belajar. Tapi kalau sebelumnya, anak kalau bisa jawab pertanyaan dari ibu, nanti ibu kasih permen ya. Mungkin motivasinya mereka akan kena permen, atau kena uang, atau kena coklat dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Kenapa penghargaan tidak efektif? Yang pertama, penghargaan bisa merusak hubungan. Anak yang tadinya dapat ranking ke 1, kelas 1 ke 1, kelas 2 ke 2, dan lain seterusnya. Sementara pas kelas 6, ternyata dia cuma dapat ranking ke 3. Dan biasanya dari tahun ke tahun, dari kelas naik kelas, dia selalu ranking ke 1. Pas kelas 6 ranking ke 3. Kenapa hubungan disebut sebagai identitas gagal? Sementara disiplin ini identitas sukses, ya. Nah, kita lihat dulu pada identitas sukses. Identitas sukses itu merupakan disiplin. Ternyata ketika kita mendisiplinkan murid, ada 2 istilah. Yang pertama konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Bu pernah mendengar kata konsekuensi Bu? Pernah. Kalau restitusi Bu? Pernah mendengar tidak?
Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, kita lihat dulu pada identitas gagal. Iya, betul. Hukuman itu adalah identitas gagal. Kenapa? Hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi, Sementara pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya, Bu, ada kesepakatan. Jika anak terlambat ke sekolah, maka anak akan melakukan ini. Kalau dia tidak melanggar, berarti tidak ada konsekuensinya. Tetapi apabila melanggar, maka konsekuensi tersebut akan terjadi dan harus terjadi. Sementara ketika kita mendisiplinkan anak dengan pola restitusi, ini pilihan. Ya, pilihan. Anak tidak merasa terbebani. Anak tidak harus melakukan sesuatu yang sudah disepakati ketika dia melanggar. Tetapi pada restitusi, ini adalah pilihan. Mereka nanti akan didorong, dibangkitkan kesadaran dirinya, mencari solusi dari segala permasalahan yang dia hadapi. Jadi dia yang bikin masalah, dia juga nanti yang akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian ketika kita melakukan hukuman, anak tidak nyaman ya untuk jangka waktu yang panjang. Seperti yang sudah saya bilang bahwa memorinya itu panjang sekali. Dulu pernah dihukum oleh ibu begini. Nah, terus diingat oleh dia. Tetapi pada konsekuensi tidak nyamannya jangkanya pendek, sehari tahun. Terlambat datang ke sekolah, ayo ngepel misalnya. Kesepakatannya seperti itu. Sehari tahun, Bu, ya ya udah, karena saya terlambat, saya harus ngepel. Dan tidak ada rasa terbebani. Pada restitusi ini akan menguatkan murid, jangka waktunya panjang sekali pada restitusi. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan hukuman, korban mendapat keadilan. Kok bisa ya keadilannya? Pada restitusi korban bisa diabaikan, tetapi pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Tetapi pada restitusi korban mendapatkan ganti apa ya? Nah, ganti apa yang sudah dia perbuat. Pada hukuman yang identitas gagal, anak akan tersakiti, baik secara fisik maupun psikisnya. Tapi pada konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Aduh, ngapel ya, gara-gara ngerjakan PR, harus nulis 2 halaman. Aduh, memang dibuat tidak nyaman. Tapi sehari tahun, hanya waktu itu saja. Pada restitusi, anak mendapatkan penguatan. Ya udah, anak, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin itu. Jadi anak diberi penguatan seakan-akan dia tidak berbuat salah. Bukan berarti kita membetulkan perbuatan dia yang salah, tapi kita menguatkan, ya, menstabilkan identitasnya. Semua orang pernah kok berbuat salah. Ibu juga dulu waktu kecil suka berbuat kesalahan. Malah mungkin itu lebih bandel daripada kalian. Jadi anak tidak merasa terbebani. Oke. Kemudian dampak dari hukuman, anak akan agresif, Bu. Mungkin lebih agresif dari kita. Kalau gurunya terus marah aja ke anak, emosi anak itu akan tidak terkendali. Mungkin lebih galak nanti dari apanya, lebih galak daripada gurunya. Ya, hanya Bu, hati-hati ya Bu ya. Kalau kita ingin menerapkan disiplin ya Bu ya,
Mohon jangan sampai menghukum, bentuknya fisik ataupun verbal. Memarahi anak, terus-terusan dimarahi, emosinya anak akan tidak stabil, agresif, emosional, temperamen gitu ya. Ini yang disebut dengan identitas gagal. Tapi pada konsekuensi anak nih penguatannya hanya bertahan pendek, jangka pendek. Ya udah, gini kamu kan kesianan nak, ya. Kira-kira kemarin kesepakatan kita kalau kesianan bagaimana? Kata anak, ya ngepel kayaknya bu. Oke, mau ngepel? Iya bu. Dia kan melaksanakan. Memang tidak akan bertahan lama ya. Ya udah, sesudah gugur kewajibannya anak kembali lagi. Tapi pada restitusi masalahnya akan terpecahkan. Kenapa? Karena memang anak nanti yang akan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya bu. Selanjutnya bu, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum tadi teh bu, kita selama ini jadi penghukum atau bukan bu? Bisa jadi ya, bisa jadi. Atau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa jadi, contohnya gini. Nah anak, wah lihat tuh nak, ya Allah ini jelas kok nggak bisa dikondisikan. Nanti ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah. Gak kasihan apa sama ibu? Sampai tangis gurunya, anaknya nggak bisa dikendalikan. Kamu tuh gimana? Ibu teh capek ngajar kamu teh dari pagi. Ayo, terus nanya. Nggak kasihan apa sama ibu? Udah serak-serak begini. Coba dengerin gerak kalau ibu lagi ngomong teh. Coba nggak salah. Coba dia atau anak-anak. Sebentar ibu tuh lagi ngejelasin, capek. Coba kamu yang ada di sini gerak. Bisa nggak? Kasihan aku sama ibu. Itu mungkin posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Mulai sekarang tinggalkan bu ya. Jangan sampai anak menjadi merasa bersalah. Ya Allah, gara-gara saya kata anak-anaknya, hei, kalian, tuh, ibu nangis tuh, ibu tuh dimarahin tuh, kepala sekolah tuh, kasihan ibu. Mereka merasa bersalah. Nanti ujung-ujungnya mereka menyalahkan teman-temannya. Gara-gara kamu tuh nggak bisa diam tuh. Ini apa? Kata aku juga. Kata ibu kan suruh ngedengerin. Kamunya ngomong aja. Jadi ibunya dinangis tuh, pondok tuh si ibu lah. Jangan ibu ya, jangan. Mereka jangan, hatinya jangan supaya jadi bersalah. Makanya kita jangan sekali-kali melakukan tindakan begitu ya. Atau mungkin kita sebagai teman. Bestinya, bestinya, banyak itu bestinya ya, bestinya. Oh gitu, bestinya, betul. Ayo, tadi cari sampai, benar-benar besti. Anak melakukan kesalahan, atau nggak disiplin. Ya udah, nggak apa-apa, nak. Udah nggak apa-apa aja. Tenang deh, ya. Apa-apa udah nggak usah nangis. Kita kan besti. Tenang aja. Nanti kalau dimakin sama Bu Haji, tenang. Kubur enak, nanti dibelain seperti itu. Kita kan besti. Bagus nggak bu seperti itu? Ya, bagus sebetulnya. Boleh-boleh aja sih ya, boleh-boleh aja. Tapi akibatnya ketika anak kita perlakukan sebagai teman, nurutnya sama kita aja bu. Ya, disiplinnya ketika dilihat sama kita aja, gitu. Ketika berhadapan dengan guru lain, ya gitu deh. Karena mau bestinya sama Bu Rena aja, sama Bu Isma enggak. Jadi urutnya sama Bu Rena aja, sama yang lain enggak gitu. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kan dibela terus tuh sama Bu Rena, dimarahin lah sama Bu Yuda. Bu Yuda, Cak Bu Yuda deh. Kamu ya nakal aja,
ayo push up 1 kali. Dalam hatinya, ya nggak ada Burena. Coba kalau ada Burena, aku pasti akan disuruh push up ya. Itu dia. Jadi ketika kita memperlakukan anak sebagai teman, mereka kan memang nurut sama kita, tapi tidak nurut sama guru yang lain. Artinya disiplin kita mendisiplinkan anak itu berarti bagi dia, tapi tidak berlaku untuk guru yang lainnya. Ada juga sebagai pemantau. Wah, dikeker terus. Iya, ini udah ketiga kali. Kemarin kamu kesiangan, kemarinnya lagi kesiangan. Masa ini udah ketiga kali kesiangan terus? Bangunnya jam berapa? Oh, gitu. Bangunnya jam berapa, nak? Ditanya. Bahasanya memang lemah lembut. Tetapi sebagai pemantau, ini dia memperlakukan sebuah konsekuensi. Nah, ini udah ketiga kalinya kamu tidak mengerjakan PR. Yo, ingat nggak? Kemarin kata kita, sepakat nih sama teman-teman. Kemarin kan kita sepakat. Kalau tidak mengerjakan PR yang ketiga kalinya, gimana? Oh gitu, beli sepatu Burena. Aduh, anak langsung mama pulang. Aduh, kata bu guru aku harus beli sepatu, misalnya seperti itu. Ini sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer, dia akan membimbing anak mencari jalan keluar supaya anak bertanggung jawab. Bahasanya lemah lembut, memperlakukan anak sebagai manusia yang utuh walaupun memiliki kesalahan, telah berbuat salah. Ditanya, digali, apa sih motivasinya, apa sih yang mendasari kamu melakukan perbuatan tersebut, lalu anak akan didorong untuk mencari permasalahan, mencari solusi dari sikap yang sudah dia lakukan, ketidakdisiplinannya. Ya, mudah-mudahan ini Bapak Ibu guru, yuk kita menjadi seorang manajer. Ya, posisi kontrol guru kita sebagai seorang manajer, ya, yang bisa mendisiplinkan diri sendiri, nah, dan bisa membawa budaya positif di lingkungan kerja kita, kepada rekan-rekan kita, kepada murid-murid kita, semuanya ya. Posisi kita sebagai manajer. Kenapa posisi ini sangat baik? Karena seorang manajer akan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, ini coba kita lihat bagaimana posisi kontrol seorang guru. Nah, Ibu, yang ini dia. Oke deh. Posisi kontrol seorang guru yang tadi ada 5 ya Bu ya. 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini ketika sebagai penghukum, gurunya bilang berbuat menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menghukum secara fisik, memarahi, nyindir-nyindir. Itu sebagai seorang penghukum. Tapi posisi yang kedua nih, membuat orang merasa bersalah, ceramah aja, menunjukkan kekecewaan, tadi tiap kesedihan. Nah, kasihan aku sama ibu, nanti ibu dimarahin. Ya Allah, nah, coba tolong lihat ibu udah capek-capek tadi ngejelasin, kamunya gak nyadari, ibu capek lah. Itu sebagai orang yang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Anak-anak didik kan jadi menyesal gitu. Ya Allah, nyesel deh, gara-gara kamu nyalahin teman-teman.
Yang ketiga, sebagai teman akan membuat apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya udah, nanti ibu belain, tenang deh. Nah, udah nggak usah nangis ya. Kita kan bestie sebagai teman. Yang ketiga, keempat, sebagai pemantau. Ngitung deh, ngukur deh. Nah, ini udah beberapa kalinya nih. Nggak pakai dasi nih, nggak pakai topi nih. Saat upacara udah berapa kali. Nah, nanti kalau ke 5 kalinya tidak pakai dasi, tidak pakai topi, anak itu akan diberlakukan konsekuensinya. Yang kelima, sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyadarkan murid. Kenapa dia melakukan perbuatan tersebut? Harusnya seperti apa? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, seperti itu. Kemudian, pada seorang hukum, gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, tidak mengerjain PR, yuk, rusak. Atau keliling lapangan. Nah, tapi pembuat rasa bersama tadi ya, kamu sudah mengecewakan ibu kecewa sama kamu. Dikira kamu anak yang bagus, ternyata ya ibu kecewa. Teman, lakukan ya demi ibu ya, please. Kita kan bestie, ya please ya. Udah, nanti ibu bereskan dah. Ibu bantu, tenang aja, kamu tenang aja. Ada pemantau, apa peraturannya? Tahu nggak? Peraturannya kalau nggak pakai topi upacara apa? Ayo, konsekuensinya apa? Ayo, apa yang akan kamu lakukan? Ayo, ya. Nah, seperti itu. Tapi pada manajer, posisinya manajer, kira-kira keyakinan kelas kita apa ya? Kalau kemarin kan kita tidak boleh berantem. Keyakinan kelas kita harus menghargai sesama teman. Nah, kamu yakin nggak kalau kita harus menyayangi sesama teman? Anak akan berikan pertanyaan-pertanyaan supaya anak nanti akan tersadar dan mencari solusi. Oke? Ini dia, Bu, Bapak Ibu. Restitusi, pernah mendengar kata-kata restitusi atau segitiga restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Jadi restitusi merupakan sebuah cara mendisiplinkan. Nah, membentuk kedisiplinan yang positif bagi murid. Kemudian membantu murid lebih memiliki tujuan. Disiplinnya positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Tidak menyesali dirinya sudah berbuat salah, tetapi mereka akan berpikir, perbuatan saya memang salah. Berarti yang akan saya lakukan selanjutnya adalah begini. Itu adalah sebuah restitusi. Ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun murid akan belajar dari kesalahannya. Saya tidak akan lagi melakukan perbuatan ini karena saya yakin perbuatan tersebut salah. Yang saya lakukan kepada teman saya, ngejek teman saya sama bapaknya, itu salah. Nah, mereka akan menyadari. Yang kedua, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Gurunya ngajak komunikasi dengan baik, bicaranya lemah lembut, tidak kasar, tidak sambil marah-marah. Anak juga kan merasa, oh saya dihargai. Walaupun saya salah, saya tetap diperlakukan dengan baik, gitu. Ya, akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya. Saya sudah melakukan perbuatan yang salah, berarti saya harus memperbaikinya dengan cara, dia kan nanti akan berpikir mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian
Itu sih mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ngerebut makanan temennya gitu. Jangan langsung oleh gurunya dimarahi. Kamu ya, itu kasihan tuh. Makanan yang kamu rebut, kasihan tuh. Dia udah mengeluarkan uang, jajannya udah habis sama kamu malah dimakan. Jangan dulu begitu, Bu. Kita cari dulu alasannya, penyebabnya anak tersebut melakukan tindakan tadi itu ya, merebut makanan temannya. Apa sih yang mendasarinya? Apakah mereka butuh kasih sayang, rasa diterima, apa kebutuhan hidupnya, atau mungkin kesenangan, nyari kekuatan gitu ya. Bisa jadi mereka belum makan dari rumah karena mamanya lupa apa? Lupa menyiapkan sarapan atau lupa tidak memberikan uang jajan, sehingga dia meminta secara paksa makanan temannya ya. Pada sebuah restitusi memang akan dicari tahu apa sih penyebabnya. Kemudian restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Anak tidak dipaksa, tetapi dia diberi tawaran apa yang harus kita lakukan. Oke. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang benar yang salah, tapi mencari jalan keluar dari masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah ini, restitusi memiliki 3 buah sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. 1, 2, dan 3. Nah, ini dia kata-kata yang sering diucapkan ketika menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar deh, setiap orang punya salah. Ibu juga dulu pernah kok membuat kesalahan. Itu adalah kata-kata yang sering diucapkan ketika menstabilkan identitas. Ya, itu sisi pertama pada segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita nyari alasan anak tersebut melakukan tindakan yang negatif. Kata-katanya, contoh ini, kamu pasti punya alasan melakukan tersebut. Apa ya? Tindakan ini benar apa salah? Iya. Tindakan yang kamu lakukan merugikan orang lain apa tidak? Ayo coba dipikirkan, ya. Karena nanti akan menjawab pertanyaan pemantik. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kata-katanya seperti ini contohnya. Ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang kamu tunjukkan? Apakah tindakan kamu yang mencerminkan keyakinan tersebut? Misalnya, si anaknya berantem dengan temannya. Kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas tersebut sudah dibuat, kemudian disepakati, lalu ditempel di dinding, ditandatangani oleh siswa, guru, kemudian disahkan oleh ibu kepala sekolah. Salah satunya ada keyakinan menghargai sesama teman. Ketika mereka berantem, guru akan menanyakan, ingat tidak keyakinan kelas kita? Nah, apakah tindakan tersebut berantem dengan teman ini mencerminkan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Oke, kemudian Bu, Bapak, mari kita sama-sama melakukan refleksi ya Bu ya. Selama ini bagaimana cara kita mendisiplinkan murid? Apakah posisi kontrol kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah,
sebagai teman atau mungkin pemantau atau manajer? Enggak, silakan. Campur aduk. Oh, ada pemotong enggak? Oh iya, mudah-mudahan kita nanti akan memposisikan sebagai manajer ya Bu ya. Memang tidak akan semudah membalikan telapak tangan, ini butuh proses Bu. Kalau bisa, mulai dari sekarang kita tinggalkan posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Terutama ini nih, menghukum ya Bu ya, menghukum siswa dengan ucapan yang kasar atau mencaci maki atau mungkin secara fisik. Sudah kita tinggalkan saja ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah murid selama ini Bu? Ya, apakah anak diajak berdiskusi atau langsung diberikan hukuman aja atau dimarahi? Diskusi dulu ya, itu sangat baik sekali. Tapi salah itu dulu, ya kita tinggalkan deh kebiasaan seperti itu. Bagaimana kalau seandainya kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini, Bu? Maukah kita mencobanya? Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ya perlahan-lahan saja. Walaupun misalnya cuma Bu, saya belum sampai ke tahap yang sisinya yang ketiga, misalnya menanyakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelasnya belum dibuat Bu, gitu. Jadi keyakinan kelas harus kita buat oleh anak, dibuat, kemudian disepakati oleh bersama, ya. Hasilnya dibacakan, disepakati oleh semua. Nanti ini yang akan kita tanyakan ketika anak melakukan kesalahan atau perbuatan yang negatif seperti itu, ya Bu ya. Rupanya apa yang dapat saya sampaikan hanya itu saja Ibu. Mohon maaf ya Bu ya jika ada kesalahan dan kekurangan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apa yang saya sampaikan ini tidak lepas dari pengetahuan saya dari pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya berharap kita semua menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sehingga muncul kesadaran diri dari mereka untuk melakukan kebajikan yang baik-baik saja itu tanpa melakukan hal-hal yang buruk. Karena memang Bu, anak itu ada kodrat alamnya, sudah dibekali oleh Allah. Tugas kita adalah menuntun segala kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan kita harus menebalkan yang baik-baiknya Bu, dan disamakan ya buruk-buruknya. Jangan sampai munculnya yang jelek-jelek, kodratnya itu yang jelek-jelek terus muncul, sementara yang baik-baiknya tidak ada. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah memunculkan, menebalkan yang positifnya dan menyamakan ya yang negatif-negatifnya, yang jelek-jeleknya. Semoga kita semua terus diberikan kesabaran dalam upaya mendidik putra-putri kita menjadi manusia seutuhnya yang merdeka, yang belajar, dan mudah-mudahan mereka suatu saat nanti menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya Bu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selalu bernilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan takut mencoba Bu, jangan takut untuk gagal. Apalagi ketika kita mendisiplinkan anak menerapkan segitiga restitusi ini, ya, yang baik akan kembali lagi kepada kita. Hal-hal yang menurut kita tepat sesuai dengan segitiga restitusi, tujuannya pasti baik, dan mudah-mudahan Allah meridhoi segala usaha kita
dan menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, rekan dari Ibu Lini Andriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cibutu 03. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Lini mengenai budaya positif. Dari sosialisasi tersebut, saya jadi tahu tentang posisi kontrol guru dan apa itu restitusi. Semoga saya dapat menerapkan segitiga restitusi saat menangani masalah kedisiplinan siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Yulisi, rekan guru dari Bu Rini Andriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Rini Andriani, saya mendapatkan pengetahuan tentang segitiga restitusi yang dapat digunakan oleh guru dalam menciptakan disiplin positif kepada siswa. Semoga saya dapat menerapkan segitiga restitusi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik-baik saja ya. Ada yang tidak sekolah? Ada? Yang tidak sekolah, kalau dalam keadaan sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Semua yang ada di sini semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tetap semangat berangkat ke sekolah, semangat belajar supaya kita bisa mencapai cita-cita ya. Gantungkan cita-cita kalian setinggi lagi. Semoga anak-anak nanti suatu saat nanti menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah kegiatan yang itu membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Oke, dijelaskan ya. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, yakni nilai-nilai kebajikan, kebaikan universal yang akan kita sepakati bersama ya. Tujuannya supaya kelas kita jadi sebuah kelas yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan. Anak-anak nanti lebih betah lagi berada di lingkungan kelas kita. Apa yang harus kalian lakukan? Nanti silakan mencatat apa saja yang harus ada di kelas kita. Ibu kasih contoh ya, supaya kelas kita bersih. Kira-kira harus apa ya? Harus mengadakan apa? Piket ya? Harus piket? Betul kan? Terus buang sampahnya tidak boleh di mana? Tidak boleh di kolong. Harus buang sampah pada tempatnya. Nah, apapun itu yang kalian inginkan supaya kelas kita jadi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, kalian tuliskan di kertas ini. Nanti ibu bagikan seorang satu ya. Laki-laki warnanya hijau aja nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ibu bagikan kertas untuk anak perempuan. Oke. Apa saja yang akan kita sepakati bersama? Ya, ya. Kalau sudah keluar silakan ditempel. Bagi yang sudah silakan ditempel di sini ya. Ini anak perempuan di sini, anak laki-laki di sini, anak perempuan di sini. Anak
Dan kita harus rubah dari yang negatif menjadi yang Positif. positif. Contoh, ini ada yang tidak boleh mengejek nama orang tua. Apa yang harus kita rubah kalimatnya? Tidaknya. Tidaknya tidak menjadi apa? Saling menghormati. Gimana? Setuju nggak kalau begitu? Menghormati teman dan orang tua. Ibu tulis ya. Keyakinan kelas akan kita sepakati bersama. Yang sama kata-katanya atau kalimatnya kita kelompokkan. Tadi tidak mengejek nama orang tua. Kalimat positifnya adalah saling menghormati siapa? Orang tua. Orang Tua. dan Teman. saling menghormati. anak-anak. Ada lagi nih, tidak boleh datang kesiangan. Kira-kira kata-katanya apa ya? Setuju tidak? Kita sepakat ya? Oke. Anak-anak, ibu bacakan kembali keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat, sudah kita tempel, kemudian ibu kelompokkan menjadi beberapa. Ini hasilnya ya, keyakinan kelas kita. 1, saling menghormati orang tua dan teman ya, karena tadi ada yang menyebutkan tidak boleh saling mengejek orang sama orang tua gitu ya. Sepakat tidak? Menjaga kebersihan kelas gimana? Sepakat tidak? Sepakat. Menjaga penjelasan guru. Datang tepat waktu. Terakhir, memakai seragam sesuai ketentuan. Sudah kita sepakati bersama, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita diskusikan ya. Kemudian jadilah sebuah keyakinan kelas.